Hai Sobat Tips Jitu, ketemu lagi dengan saya Ali. Dan sesuai dengan janji saya kemarin, kali ini saya akan membahas Intel versus AMD. Mau pilih yang mana? Oke, untuk sekedar intro ya, pendahuluan ya. Untuk Intel maupun AMD itu semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk pertama kali diluncurkan atau pertama kali Intel dan AMD itu memasuki dunia prosesor itu di tahun yang hampir sama. Untuk AMD sendiri lebih dulu 1 tahun, namun perkembangannya itu lebih lambat ya, lebih lambat. Untuk AMD di tahun 1969, sedangkan untuk Intel itu 1971. Jadi selisih sekitar 2 tahun ya, duluan AMD. Cuma untuk go publicnya, untuk Intel itu dia di tahun tersebut udah go public, udah langsung kerjasama dengan IBM untuk peluncuran prosesornya. Jadi udah langsung go public, langsung dapat nama lah istilahnya kayak gitu. Sedangkan untuk AMD kalah start lah, ibarat kata kayak gitu, kalah start. Walaupun dia udah berkecimpung di dunia prosesor di tahun 1969, namun go publicnya dia di tahun 1972, 1 tahun setelah Intel go public. Ketinggalan. Dan kedua prosesor ini, kedua ampunya, kedua raksasa inilah, kedua raksasa prosesor ini itu selalu beriringan dari sejak mereka awal launching sampai sekarang, itu selalu tarung terus ya, selalu bertarung untuk menjadi yang terbaik kayak gitu. Dan dari dulu awal launching sampai sekarang itu kedua prosesor itu ternyata setelah saya amati berdasarkan pengalaman saya di dunia komputer selama kurang lebih 6 tahun, tiap hari saya depannya komputer, laptop dan lain sebagainya, itu setelah saya amati ternyata Intel dan AMD itu membidik pangsa market yang berbeda. Nah, kamu seperti yang video saya yang kemarin yang pertama itu, kamu harus tahu, kamu tuh kepinginannya itu laptop atau komputer kamu itu yang seperti apa, prosesor kamu itu seperti apa kemauannya, maka kamu tidak akan salah pilih baik itu Intel maupun AMD. Nah, untuk Intel sendiri itu berkembang lebih pesat ya, dari dual core-nya, dari quad core-nya itu lebih pesat dari tahun 2001 ya, kalau nggak salah, dari tahun 2001 sampai 2017 itu dia berkembang lebih pesat. Nah, AMD cuma bisa ngikut-ngikutin, maksudnya dengan spesifikasi yang biasanya di bawah Intel ya. Namun di tahun 2019 ini kayaknya dunia terbalik, benar-benar terbalik. Jadi Intel diserbu habis-habisan, malah mungkin sudah habis kalau menurut saya. Kenapa? Sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video-video menarik dari kami secara gratis. Dan kalau sudah, ayo kita lanjut. AMD di tahun 2020 ini, 2019 sebenarnya sudah menemukan. Itu di tahun 2020 ini dia mempunyai prosesor dengan core 64 core. Bayangkan tuh, 64 core. Nanti saya taruh keterangannya ya.
Saya kasih buktinya ya. Oke. 64 core, gila aja itu. Intel selama ini yang saya tahu sih baru 18 core ya, 18, dan itu udah core i9, core di atasnya core i7 ya, core i9 jarang banget itu yang punya. Jadi 18 versus 64 ya, jauh banget. Jadi kalau kemajuannya dari 2017 ke 2020 ini memang AMD itu lebih pesat, saya bilang seperti itu. Ini saya berkata ini bukan saya pecinta AMD ya, saya di sini berusaha untuk seobjektif mungkin menyampaikan. Namun walaupun begitu, itu kan prosesornya 64 core itu hanya bisa dimiliki untuk kalangan-kalangan sultan lah istilahnya seperti itu, kalangan-kalangan kelas atas yang kaya raya bisa dibilang seperti itu, atau untuk pengusaha-pengusaha, karena harganya jelas tidak terjangkau di masyarakat umum ya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing prosesor itu tergantung nanti kebutuhan kita ya, kebutuhan kita. Untuk kamu yang senang dengan gaming itu dari awal ya sekitar tahun 2005 lah, dari tahun 2005 sampai sekarang detik ini saya masih menjagokan AMD. Kenapa? AMD itu walaupun dia dual core AMD itu dia biasanya telah menanamkan fitur yang namanya hypertransport, hyperthreading. Beda dengan pesaingnya Intel. Dia punya fitur itu rata-rata udah di kelas quad core. Jadi ketika kamu pengen ngegame dengan istilahnya dual core, itu kalau pakai Intel pasti ngoyo, pasti aduh kecewa berat. Tapi kalau kamu pakai AMD itu masih enak, masih lancar. Apalagi yang AMD-nya AMD APU ya, yang prosesor dan VGA-nya dalam satu hardware. Jadi kalau selama ini kan prosesor dan VGA itu terpisah. Prosesornya itu kalau di laptop itu sendiri ya, jadi prosesornya ditanamkan ke mainboard, dan untuk VGA-nya itu dia onboard. VGA-nya sudah ada di dalam motherboard. Nah, prosesornya ditanam, kayak gitu. Nah, tapi AMD ini punya terobosan baru yang namanya itu APU, yang singkatan dari Accelerate Processing Unit. VGA dan prosesor itu dalam satu unit. Jadi nggak perlu lagi namanya istilahnya loading untuk akses dari CPU ke VGA. Jadi langsung di situ udah langsung diproses lebih cepat. Dan itu tujuan AMD tidak lain hanyalah untuk memangkas biaya produksi, sehingga ya namanya pesaing ya harus lebih murah ya, lebih baik. Seperti itulah tujuan AMD membuat prosesor APU itu, dan itu hanya ada di AMD. Nah, kalau kamu punya budget yang ya cukup aja lah, maksud saya ya agak minim yang agak minim itu kamu cobain deh AMD APU itu pasti mantap, itu untuk game pasti mantap. Nah, kalau gitu apa sih keunggulan prosesor Intel? Pasti penasaran juga kan, kenapa menggaung
nama Intel itu menggaung begitu besarnya. Keunggulan Intel itu yang paling menonjol ya ada di dua hal. Yang pertama itu ada di komputasi server. Di komputasi server di seluruh dunia itu hampir tidak ada yang memakai AMD. Kenapa? Karena untuk server itu berbeda kebutuhannya dengan game, dengan software-software berat. Kalau untuk server itu dia yang dibutuhkan adalah multitasking, banyak multitaskingnya, bukan hyperthreading. Multithreading semuanya multi ya. Kalau hyperthreading itu ada di program-program yang berat. Jadi satu program tapi berat kayak gitu. Itu AMD jagonya dengan didukung VGA-nya ATI Radeon, pasti itu lebih jago. Dan memang Intel untuk game itu emang dia terlambat, kerjasama dengan Nvidia-nya itu terlambat. Bahkan sekarang pun AMD juga ada yang bawaannya itu Nvidia ya, ada. Jadi kalau untuk game udahlah AMD aja lah, pilihlah. Tapi kalau kebutuhan kamu server, untuk komputer server, Intel udah nggak ada tandingannya lagi Intel itu. Nah, yang kedua keunggulan Intel itu ada di rendering video. Rendering video itu jadi gini, kita kalau on proses saya masih jagoin AMD on proses ya, kita ngedit videonya ya, kita tambah edit apa, potong sana potong sini, kasih efek-efek itu ya bisa dikatakan sama lah, untuk kinerjanya sama atau mungkin malah bagus AMD ya. Cuma nanti ketika kita convert, kita ekspor, nah itu baru kerasa. Saya berkali-kali tes dengan file yang sama, saya copy, saya sengaja pengen tahu kecepatannya dengan istilahnya prosesor yang hampir sama, clocknya hampir sama, dengan RAM yang sama, cepat yang mana kayak gitu. Dan ternyata pemenangnya Intel tuh. Khusus untuk rendering ya, maksud saya rendering itu dia mengekspor video dari yang tadinya di dalam software editing video keluar jadi MPEG apa jadi MP4 kayak gitu. Nah itu lumayan sih, lumayan jauh bedanya. Cuma kalau untuk gaming sangat saya sarankan untuk kamu pilih AMD. Nah, untuk kebutuhan lain misalnya editing foto. Saya punya usaha umpamanya editing foto, editing ya foto itulah. Mainnya Corel Draw atau mainnya Photoshop. Nah, kalau itu yang dibutuhkan, saya menyarankan AMD punya. Kenapa? Untuk ATI Radeon sendiri, AMD kan biasanya ininya ATI Radeon ya, VGA-nya, karena emang sejak tahun 2000 berapa saya lupa itu AMD itu sudah mengambil alih, memerger ATI Radeon jadi milik AMD kayak gitu. Jadi sudah sangat super lah sekarang ini AMD ini untuk kebutuhan yang menengah atas lah ya. Kalau untuk server sih masih jagoan Intel ya. Untuk selanjutnya masih tentang editing gambar ya, editing gambar baik itu Corel maupun Photoshop.
itu AMD itu dengan ATI Radeonnya itu memiliki keunggulan, yaitu dengan warna yang real. Maksudnya warna yang real itu antara di monitor yang di hadapan kita dengan hasil printing itu udah sangat mirip. Berbeda dengan kalau kita pakai Intel dengan Nvidia, biasanya hasilnya beda kayak gitu. Jadi hasilnya itu dia lebih gelap kayak gitu. Jadi di layar kita lebih bening, ternyata di print lebih gelap. Tapi kalau pakai AMD ATI Radeon itu udah mirip lah, udah tidak akan mengecewakan seperti itu. Itu pengalaman saya untuk editing foto, editing gambar ya, editing gambar, cetak banner, cetak spanduk kayak gitu. Itu lebih baik emang pakai AMD dengan VGA nya ATI Radeon ya, karena menang di real, warnanya real bener-bener sama dengan warna yang ada di monitor. Hasil printnya itu sama dengan yang ada di monitor. Kan kalau umpamanya kita di monitor warnanya udah cocok, kita kirim ke customer umpamanya, bang ini bang kayak gini, cocok. Begitu di print lebih gelap kan, customer pasti kecewa dan komplain, repot kayak gitu kan. Nah kalau editing video sih nggak masalah ya, mau lebih cerah mau lebih ini kan, kita kan tampilannya kan di monitor ya, di monitor kan bisa diatur kecerahan dan ininya kegelapannya kayak gitu. Tapi kalau hasil printing nggak bisa, udah paten kayak gitu. Nah mungkin kamu ada yang nggak yakin kalau AMD itu lebih baik dalam hal performa gaming. Saya nanti akan menyertakan buktinya antara AMD Ryzen dengan Core i7, sama-sama tipe tertinggi, dengan sama-sama VGA tertinggi. Ini ngomongin hal yang setara ya, dan dengan game yang sama, dengan pengaturan yang sama, itu jauh lebih baik AMD. Dan nanti di video ini itu akan sangat kelihatan kalau Intel itu kewalahan, maksudnya ngoyo. Jadi AMD kerja di 25%, dia di 50%. AMD kerja di 70%, dia udah 90%, udah empot-empotan lah kayak gitu. Nanti ada videonya, saya sertakan di video ini ya, nanti di sini ya. Oke. Dan sebelum itu sih saya udah sering kali saya itu sejak AMD X2 keluar itu udah sering kali menguji komputer dengan clock yang mirip-mirip, dengan RAM yang mirip-mirip, harddisknya dengan kecepatan yang sama, ya kan? Itu tetap lebih bagus AMD, apalagi dia VGA-nya onboard bawaan. Aduh, pokoknya udah ngersulo lah kalau pakai Intel ya. Dulu kan Intel kan VGA bawaannya kan Intel ya. Cuma 64 MB lawan ATI Radeon 512 ya kan, dulu waktu zaman segitu ya, kempot lah buat ngegame. Bisa bayang-bayang kayak gitu Intel. Ini sharing masa lalu ya. Kalau sekarang sih
ya udah agak mendingan lah. Intel dengan kerjasama dengan Nvidia udah agak mendingan. Cuma kalau head to head masih kalah, untuk masalah game masih kalah ya. Nah, mungkin ada yang bertanya nih dari kamu, ada yang bertanya, Bang, katanya AMD itu cepat panas. Itu kapan dan apakah kamu udah pernah ngetes bener apa enggak, realitanya seperti apa? Oke, bener, ada tipe-tipe tertentu AMD itu cepat panas, tapi nggak semua prosesor. Waktu dulu beredar isu ya, itu isu untuk menjatuhkan market AMD. Waktu itu memang AMD mengeluarkan yang namanya AMD Sempron. Itu kalau boleh dibilang produk gagalnya AMD, karena memang dia mengejar untuk mikroprosesor, cuma terlalu maksain, akhirnya cepet panas kayak gitu. Namun sebenarnya Intel juga ada kok ngeluarin produk gagal cepet panas juga ya toh, namanya Intel Celeron. Sekarang juga masih ada, masih dipakai, tapi udah diperbaiki ya. Ya sama sebenarnya, semua punya produk gagal. Namun dalam pemasaran inilah yang seringkali mencuci otak kita kayak gitu. Wah, AMD cepet panas, gini karena dia jualannya Intel. Kalau yang jualan AMD, oh Intel lemot Bang, nggak usah lah pilih Intel, pilih AMD lebih cepet, lebih bagus buat game. Kembali lagi tuh masalah trik pemasaran. Saya dulu juga jualan laptop, jualan komputer kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Saya nggak mau customer saya itu kecewa kayak gitu. Jadi kebutuhannya apa Bang? Oh, saya mau edit video, Intel Bang, jangan yang lain, Intel yang quad-core kalau abang ada dananya kayak gitu kan. Saya mau game, AMD Bang, nggak usah Intel-Intelan, AMD udah paten itu untuk game. Oh, saya mau ngetik doang, bebas. Kalau ngetik doang mah terserah ya. semuanya sama, udah lebih dari cukup lah. Karena sekarang prosesor yang paling minim pun kalau cuma untuk ngetik doang mah udah lewat ya, udah lewat. Oke, kesimpulannya, jadi untuk menentukan kamu mau milih Intel atau AMD, itu ada di poin pertama, kebutuhan kamu untuk apa gitu kan. Seperti yang ada di video sebelumnya ya, di video saya yang sebelumnya, dalam hal memilih laptop ataupun komputer itu yang pertama kali adalah kamu harus tahu kebutuhan kamu gitu ya, kebutuhannya untuk apa, kepinginannya untuk apa. Nah, kalau kebutuhannya untuk game dengan dana terbatas, AMD APU solusi. Kebutuhannya untuk game, dananya banyak, bebas milih, monggo. Kalau perlu beli dua, boleh dibuktikan kata-kata saya tadi. Beli dua, dipasang game terberat saat ini, dimainkan bareng, menang mana, lancar mana, kayak gitu. Mungkin waktu instalasinya ya, kalau kita nginstalnya cepatan Intel, biasanya seperti itu. Waktu kita nginstal softwarenya cepet Intel, tapi waktu kita main udah deh pasti menang AMD, karena hipertransportnya, hiperthreadingnya AMD itu lebih jago. Bahkan di kelas dual core yang tadi saya ngomong, itu AMD udah dibekali hipertransport, hiperthreading.
itu Intel belum ada, rata-rata belum ada. Apalagi kalau ngomongin overclocking ya, aduh udah lewat lah, udah lewat. Intel jauh kemana-mana. Meskipun ada di 1-2 tipe itu Intel menang untuk overclocking ya, tapi overall untuk secara keseluruhan itu tetap AMD jagonya kayak gitu. Dan ini saya ngomong secara realita ya, secara realita berdasarkan fakta yang ada di lapangan, dan ada bukti fisiknya, ada bukti videonya untuk game ya. Tapi kalau kamu untuk rendering video memang Intel jagonya, Intel jagonya. Untuk server ya, untuk server komputer, untuk server website kayak gitu, itu memang Intel jagonya, Intel Xeon ya. AMD juga ada, cuma memang untuk stabilitas dan keawetan ya, stabilitas dan ya durabelnya lah, itu Intel menang di situlah. Nah, kenapa Intel lebih di pemasaran lebih menguasai lah kayak gitu ya, itu tadi karena dia brand awal yang terkenal ya. Susah AMD goyangnya. Kayak contoh di Indonesia ya, di Indonesia ini Toyota, merek Toyota itu udah merajalela, walaupun ada banyak merek yang lebih bagus. Contohnya apa? Ford unitnya bagus, jauh lebih bagus dari Toyota, tapi apa, masyarakat Indonesia nggak nerima. Bukan karena jelek produknya Ford, tapi emang otaknya Indonesia ini kalau beli mobil udah ke Toyota kayak gitu. Collapse lah Ford, pulang kampung ya kan. Terus ada lagi kemarin yang pulang kampung lagi Chevrolet. Spin itu, Chevrolet Spin itu ya. Kalau dibandingkan dengan Avanza, jauh banget, enak banget Spin itu ya. Udah pokoknya mobil high class lah, ibarat kata kayak gitu. Nah, kenapa pulang kampung? Ya karena udah mindsetnya masyarakat Indonesia kalau beli mobil ya Toyota, Daihatsu, seperti itu. Yang nggak jauh beda dengan mindset orang-orang kita tentang komputer ya, tentang prosesor. Paling bagus Intel. Aduh bro, paling bagus Intel. Bagus apanya? Di mana dulu gitu kan? Udah pernah tes bareng belum? Kalau udah pernah tes bareng baru bisa ngomong kayak gitu. Nah, saya heran juga ada banyak YouTuber Indonesia mengagung-agungkan Intel untuk gaming. Waduh, salah kaprah itu bro, salah kaprah bener dah. Takutnya setelah mengikuti saran-saran YouTuber itu yang subscribernya lebih banyak dari channel ini, itu ternyata kecewa. Waduh, ternyata seperti ini kan, ya gimana? Belum pernah tes langsung kayak gitu kan. Kalau saya sendiri dulu memang makanan saya sehari-hari, dan saya memang hobinya game ya. Saya hobinya game dari Sniper 1 sampai berapa itu saya tamat semua. Call of Duty semua udah tamat saya. Dulu waktu game Crysis keluar itu hanya prosesor yang kelas tinggi yang bisa untuk memainkannya dengan lancar. Saya cuma pakai AMD dual core tapi Black Edition ya, 5000 Black Edition. Itu lancar banget, bahkan VGA saya masih on board, tapi RAM saya 8 GB. Nah, VGA nya sampai 2 GB share, tapi lancar.
nggak ada loading sama sekali. Tuh, beda halnya kalau saya pakai Intel dual core, apalagi VGA bawaannya Intel juga. Walah, mau nembak aja mau gini, ketembak duluan. Nggak jadi main, tendang komputernya ya. Mungkin ada yang pernah pengalaman kayak gitu. Ya ini ngomong realita ya, kamu boleh setuju boleh enggak, boleh suka boleh enggak. Saya berusaha untuk berbicara apa adanya ya. Saya nggak ninggiin AMD, nggak ninggiin Intel juga, karena semuanya punya kelebihan, semuanya punya kekurangan, dan memang ya kembali ke kebutuhan kita lah. Kebutuhan kita, kalau kebutuhannya itu untuk banyak yang multitaskingnya banyak, buka tab barunya, tugas baru. Kalau di dalam pemrograman itu tugas banyak tugasnya, ibarat kata PR-nya itu 2000 soal 2000 soal tapi mudah-mudah kayak gitu. Itu Intel jagonya. PR-nya cuma 1000 soal atau 300 soal tapi susahnya 5 kali lipat dari yang 2000 soal. Itu AMD jagonya, ibarat kata kayak gitulah kalau kita ngerjain soal itu. Jadi kalau Intel itu menang di dia bisa ngerjain banyak soal dalam waktu yang bersamaan kayak gitu. Tapi kalau soalnya berat, umpamanya itu kalau yang Intel itu ngerjain 2000 soal tapi tambah-tambahan 1 tambah 2 1 tambah 3 1 tambah 4 sampai 10 digit. Nah, kalau yang AMD 300 soal tapi berat, akar kuadrat kali sin cos, nah sampai ibarat kata kayak gitu ya. Itu hipertransportnya main, ibarat kata kayak gitu, hipertradingnya main di AMD. Itu yang main di situ. Dan GPU-nya AMD jauh lebih bagus GPU-nya. Kalau kamu mau tahu apa itu GPU, ada di video saya yang kemarin ya. GPU-nya, VGA-nya itulah rata-rata jauh di atas Intel kayak gitu. Ya intinya seperti itu. Nah, bagi kamu yang mau komen, silahkan komen di sini. Mau setuju mau enggak, monggo. Dan bagi kamu yang suka dengan video ini, pembahasan ini, silahkan kamu subscribe ya. Subscribe di sini ya, di sini ya. Nah, lupa posisinya ya. Silahkan kamu subscribe supaya nanti setiap saya upload video-video terbaru yang lebih menarik, yang bagus, itu kamu bisa langsung mendapatkan notifikasi ya, dan kamu bisa buka duluan kayak gitu, sehingga nggak nyesel ya, karena subscribe itu gratis, nggak bayar, dan nontonnya juga gratis, cuma butuh modal kuota aja ya. Kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat. Bagi kamu yang masih bingung, silahkan monggo tanya, dan saya pasti nyertakan ya link tadi ya, link untuk tes gaming, tes game tuh. Nanti kamu bisa cek, dan ya monggo mau berkomentar, oh itu cuma rekayasa atau apa, boleh berkomentar seperti itu, boleh. Tapi memang inilah kenyataannya, kemenangan AMD ada di game, dan kemenangan Intel itu ada di tugas, banyak tugas kayak gitu, di banyak tradingnya gitu.
Jadi AMD menang di hyper trading, Intel menang di multi trading. Monggo, kebutuhan kita itu yang hyper trading atau multi trading, jangan salah pilih. Kalau salah pilih pasti kecewa. Anda kebutuhannya untuk video editing terus rendering 1 jam 2 jam filmnya kan, kok pilihnya AMD, ya pasti kecewa. Nah, begitu juga sebaliknya, kita butuhnya game yang terberat saat ini, kok pilihnya Intel, VGA nya kalah jauh lagi, ayo kecewa, pasti kecewa kayak gitu. Apalagi dengan dana terbatas ya kan, Intel lebih bagus, siap-siap nanti banting gitu laptop apa komputernya, karena udah beli dual core ya kan, Intel lagi. Ini bawaannya cuma 64 MB. VGA bawaannya 64 MB. Aduh, buat apa settingan yang paling low aja masih goyang-goyang. Itu. Jadi kalau memang kebutuhannya gaming ya AMD, kebutuhannya yang multi trading ya Intel, seperti itu aja, gampangannya itu aja udah. Dan semoga video ini bermanfaat. Lain waktu kita akan membahas yang lain tentang komputer secara lebih rinci, mungkin itu overclocking atau rekomendasi untuk merakit komputer gitu ya. Oke, sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Untuk video selanjutnya saya akan membahas cara memilih komponen sebelum merakit PC supaya awet dan puas ya. Atau saya akan mereview laptop gaming, satu laptop gaming berdasarkan request dari subscriber saya ya. Oke, thanks for watching dan jangan lupa subscribe ya.